Manfaat rebusan daun kelor bagi kesehatan. Ini merupakan superfood alami yang terbukti ilmiah. Daun kelor ataupun Moringa oleifera dikenal luas sebagai miracle tree ataupun pohon ajaib, dan bukan tanpa alasan. Tanaman ini telah digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional di berbagai negara tropis termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti mulai menelusuri manfaat ilmiah dari rebusan daun kelor yang ternyata menyimpan potensi besar bagi kesehatan tubuh. Dalam video ini kita akan membahas manfaat rebusan daun kelor bagi kesehatan, lengkap dengan data ilmiah, pendapat para ahli, serta cara mengkonsumsi yang aman dan efektif bagi tubuh kita. Yang pertama adalah kandungan nutrisi dalam daun kelor. Sebelum membahas manfaatnya, penting untuk mengetahui mengapa daun kelor disebut sebagai superfood. Jadi menurut United States Department of Agriculture ataupun USDA dan studi dari National Institute of Health, daun kelor ini kaya dengan vitamin A, kaya vitamin C dan vitamin E. Kemudian mengandung kalsium dan zat besi. Daun kelor juga mengandung protein nabati, kemudian antioksidan seperti quercetin dan klorogenat, dan juga mengandung asam amino esensial. Dari kandungan nutrisi tersebut membuat daun kelor ini memiliki sifat anti peradangan, antibakteri, dan anti diabetes yang sangat kuat. Lantas apa saja manfaat rebusan daun kelor bagi kesehatan? Yang pertama, membantu menurunkan gula darah. Salah satu manfaat yang paling dikenal dari rebusan daun kelor ini merupakan kemampuannya ataupun membantu mengontrol kadar gula darah. Penelitian oleh International Journal of Food Science and Nutrition tahun 2012 menunjukkan bahwa mengkonsumsi 8 gram daun kelor per hari bisa secara signifikan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kandungan klorogenat dalam daun kelor membantu memperlambat penyerapan gula di usus dan bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua, menurunkan kolesterol ataupun LDL, yaitu kolesterol jahat. Rebusan daun kelor juga bermanfaat dalam menurunkan kadar kolesterol jahat tanpa menurunkan kolesterol baik. Hal ini membantu mencegah penyakit jantung dan stroke. Dr. Bambang Priyatno yang merupakan ahli gizi dari Fakultas Kedokteran UGM menjelaskan bahwa daun kelor mengandung fitosterol yang bisa menurunkan kolesterol dengan cara menghambat penyerapannya di usus. Yang ketiga, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Daun kelor kaya dengan vitamin C, vitamin A, dan vitamin E yang berperan penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Rebusan daun kelor secara rutin bisa membantu tubuh kita melawan infeksi virus dan bakteri. Kandungan flavonoidnya yang juga berfungsi sebagai antioksidan alami melawan radikal bebas penyebab penuaan dan kerusakan sel. Yang keempat, membantu mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Sifat anti peradangan pada daun kelor sangat berguna bagi penderita nyeri sendi, penderita rematik ataupun radang otot. Rebusan daun kelor bisa dikonsumsi untuk membantu meredakan pembengkakan dan bisa meningkatkan mobilitas sendi. Studi dalam jurnal Phytotherapy Research tahun 2010 membuktikan bahwa ekstrak daun kelor mampu mengurangi peradangan hingga 85% pada model hewan ataupun pada hewan percobaan. Selanjutnya, menyehatkan pencernaan. Rebusan daun kelor bersifat antibakteri dan antimikroba yang mampu membunuh bakteri jahat di saluran cerna seperti Helicobacter pylori. Ini sangat bermanfaat bagi penderita MAH, diare, dan sembelit. Serat alami pada daun kelor juga membantu proses detoksifikasi dan mencegah sembelit. Yang keenam, menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A dalam daun kelor sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari wortel per gramnya. Mengkonsumsi rebusan daun kelor bisa membantu menjaga kesehatan retina dan mengurangi risiko gangguan mata seperti rabun senja dan generasi makula. Yang ketujuh, membantu menjaga berat badan ideal. Rebusan daun kelor rendah kalori namun kaya dengan nutrisi. Kandungan seratnya, protein nabatinya, bisa membuat perut kita kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan secara alami. Ada beberapa pengalaman pribadi dari keluarga hingga praktek sehari-hari. Saya sendiri mengenal daun kelor dari ibu saya yang sering merebusnya untuk diminum saat merasa lelah ataupun saat tidak enak badan. Setelah rutin mengkonsumsinya, misalnya 2 kali seminggu, saya merasakan kualitas tidur yang membaik.
badan terasa lebih segar dan tidak mudah terserang flu. Adapun bahkan ketika kita hendak mengalami flu ataupun hendak diserang oleh penyakit demam, mengkonsumsi daun kelor ataupun rebusan daun kelor ini sangat bermanfaat dalam menguatkan imunitas tubuh. Cara membuat rebusan daun kelor yang aman. Jadi sediakan bahan seperti segenggam daun kelor segar ataupun sekitar 15 gram, kemudian 500 ml air. Cara membuatnya yaitu cuci bersih daun kelor. Rebus dalam air yang mendidih selama 5-7 menit. Saring airnya dan minum selagi masih hangat. Untuk menambah rasa ataupun untuk menambah dan menggugah selera, Anda bisa menambahkan irisan jahe ataupun madu murni. Walaupun daun kelor ini menawarkan beragam manfaat bagi kesehatan, tetapi mengkonsumsi rebusan daun kelor secara terus-menerus ataupun dalam batas yang tidak wajar, ini bisa mengalami ataupun berpotensi terhadap beberapa efek samping. Misalnya ibu hamil sebaiknya menghindari mengkonsumsi berlebihan karena beberapa studi menunjukkan bahwa potensi kontraksi rahim. Kemudian, jangan mengkonsumsi bersamaan dengan obat diabetes ataupun darah tinggi tanpa konsultasi dengan dokter karena berpotensi menurunkan kadar gula darah secara berlebihan. Jadi mengkonsumsi maksimal disarankan 1-2 gelas per hari ataupun 3-4 kali per minggunya. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum mengkonsumsi herbal apapun ya, termasuk herbal rebusan daun kelor ini secara rutin, terutama jika Anda ingin menjadikannya sebagai pengobatan alami. Dalam hal ini para ahli seperti Dr. Laili Rahmawati yang merupakan peneliti herbal dari LIPI menyebutkan bahwa daun kelor merupakan sumber antioksidan dan sumber fitonutrien penting yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai minuman fungsional. Namun dosis dan cara olahnya harus diperhatikan. Jadi kesimpulan kita adalah rebusan daun kelor bukan hanya warisan kearifan lokal, tetapi juga merupakan solusi alami yang didukung oleh data ilmiah dengan kandungan gizi yang kaya dan manfaat yang beragam, mulai dari menurunkan gula darah hingga meningkatkan imunitas tubuh. Maka tak heran kalau daun kelor disebut sebagai superfood tropis. Namun demikian, seperti semua bahan herbal lainnya, konsumsi rebusan daun kelor harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dan tidak dilakukan secara berlebihan. Jadi itulah beberapa manfaat yang luar biasa ataupun manfaat penting dari mengkonsumsi rebusan daun kelor. Sudahkah Anda mencoba rebusan daun kelor hari ini? Jika belum, mulailah dengan 1 cangkir kecil, rasakan manfaat alaminya. Untuk kesehatan jangka panjang, gabungkan dengan pola makan sehat dan gaya hidup yang aktif. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan.